Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwal Faiz, mahasiswa Prodi Agribisnis Universitas Malikus Saleh dengan NIM 2203200019. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya di mata kuliah Agribisnis Perkebunan, di mana di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait dengan pembibitan dan pembenihan pada buah kelapa sawit. Diharapkan dengan video penjelasan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri, terutama yang pembuat video, dan bagi orang banyak. Baik, langsung saja untuk awal sekali, dimana kita harus tahu bahwa pembibitan dan pembenihan kelapa sawit merupakan salah satu tahap paling awal dalam proses budidaya kelapa sawit yang sangat krusial untuk menjamin produktivitas tanaman di masa depan. Jadi pembenihan dan pembibitan ini adalah tolak ukur awal pada saat kita budidaya buah kelapa sawit, dan ini adalah suatu hal yang krusial, hal yang sangat penting bagi produsen buah kelapa sawit pada saat ingin membudidayakan kelapa sawit tersebut. Kenapa? Karena inilah yang akan menjamin produktivitas buah kelapa sawit sampai ke tahap paling depan. Prosesnya meliputi ada pemilihan benih, penanganan bibit, hingga persiapan bibit untuk ditanam di lahan perkebunan. Jadi dari tahapnya ada pemilihan benih, terus penanganan bibit, hingga persiapan bibit untuk ditanam di lahan perkebunan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pembibitan dan pembenihan buah kelapa sawit. Dimana tadi yang pertama adalah tentang pemilihan benih. Nah, pemilihan benih memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah ada kriteria benih unggul, di mana sumber benih ini dipilih dari perkebunan yang memiliki reputasi baik dan terdaftar secara resmi. Jadi benih yang unggul itu dipilih dari perkebunan buah kelapa sawit juga, tetapi yang memiliki reputasi yang baik dan perkebunan tersebut sudah terdaftar secara resmi, sudah memiliki sertifikat standar bahwa bibit mereka itu adalah bibit unggul, sehingga bibit kelapa sawit itu dipilih di perkebunan tersebut. Kualitas genetik ya, dimana dipastikan, kita harus memastikan bahwa benih berasal dari pohon induk yang memiliki sifat yang unggul, seperti
produktivitasnya tinggi. Dia ketahanan terhadap penyakitnya itu sangat tahan, dan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi kita juga ketika ingin memilih bibit unggul, kita juga harus memastikan bahwa bibit tersebut berasal dari induk yang unggul. Nah, jadi dimana kita bisa melihat bibit induk tersebut unggul, itu kita bisa tahu dari sifat-sifat unggulnya induk itu, seperti produktivitas buah kelapa sawitnya itu tinggi, ketahanannya terhadap penyakit itu lebih tahan gitu, jadi tidak rentang terkena hama dan sebagainya. Jadi itulah pohon buah kelapa sawit yang unggul gitu. Nah, terus ada yang namanya adaptasi terhadap lingkungan. Jadi mungkin dari segi adaptasi terhadap lingkungan, pohon yang berbibit memiliki bibit yang unggul ini juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan gitu, yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan gitu. Nah, setelah itu kita uji viabilitas. Jadi ketika kita memiliki kriteria benih unggul, kita harus lihat beberapa tadi sumber benih, terus kualitas genetik dari benih tersebut bagaimana, dan juga yang terakhir itu kita harus uji viabilitasnya si bibit ini. Dimana lakukan uji viabilitas itu untuk memastikan bahwa presentase benih yang dapat berkecambah cukup tinggi atau minimal 80%. Jadi kita untuk melihat apakah bibit ini mampu berkecambah. Jadi kalau benih yang dapat berkecambah itu cukup tinggi, minimal ya, itu paling sedikit berarti 80% dia mampu berkecambah gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah merupakan proses atau kriteria dalam memilih benih yang unggul. Nah, terus kita juga dalam pemilihan benih kita harus tahu jenis benih. Jenis benih itu ada benih hibrida, di mana memiliki potensi hasil yang lebih tinggi terhadap mungkin lebih rentan terhadap kondisi lingkungan. Jadi benih hibrida itu memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, jadi hasilnya itu lebih tinggi, akan tetapi memungkinkan lebih rentan terhadap kondisi lingkungan. Jadi mungkin produktivitasnya tinggi, cuman dia lebih rentan terkena penyakit nanti gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya benih klonal. Benih klonal itu diperoleh dari teknik perbanyakan vegetatif yang menjamin keseragaman sifat. Jadi bisa dibilang ini kayak batang bibit lain lah gitu ya, yang dikawinkan gitu, vegetatif. Nah, jadi ada dua jenis benih. Yang pertama ada jenis hibrida, itu potensi hasil yang lebih tinggi, cuman dia lebih rentan terkena penyakit. Terus ada benih klonal yang diperoleh dari teknik perbanyakan vegetatif atau dikawin silang yang menjamin keseragaman sifat. Nah, setelah kita mengenal yang namanya tadi adalah pemilihan benih, di mana kita harus tahu beberapa kriteria benih unggul, terus
bagaimana kualitas genetiknya, terus bagaimana uji viabilitas terhadap apakah bibit tersebut mampu berkecambah atau tidak. Nah, kita juga harus melakukan yang setelah pemilihan benih, kita juga harus melakukan yang namanya persiapan benih. Nah, setelah ada pemilihan benih, kita juga harus mengetahui yang namanya persiapan benih. Nah, dimana persiapan benih ini juga melewati beberapa proses. Yang pertama itu ada yang namanya proses pembersihan benih. Nah, dimana di pembersihan benih itu yang pertama kita lakukan adalah desinfeksi, dimana biji direndam dalam larutan fungisida untuk menghilangkan patogen yang mungkin ada di dalam bibit tersebut. Terus setelah kita disinfeksi, kita melakukan pengeringan terhadap biji buah kelapa sawit tadi, dimana keringkan biji itu di tempat yang teduh sebelum disimpan untuk mencegah perdamaian gitu. Jadi itu persiapan benih di bagian pembersihan benih. Selanjutnya itu ada penyimpanan benih. Setelah kita melakukan pembersihan kepada benih, kita menyimpan benih, dimana benih disimpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu antara 0 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius untuk menjaga viabilitas benih. Gunakan wadah yang kedap udara untuk mencegah kelembapan yang masuk. Jadi kita menggunakan wadah yang kedap udara supaya tidak lembab gitu ya, jadi tetap terjaga kekeringannya. Nah, tadi adalah persiapan benih, itu kita melakukan pembersihan benih, dan kita setelah melakukan pembersihan benih itu ada penyimpanan benih, dimana suhu dalam ruangan penyimpanan benih itu 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Usahakan di tempat yang memiliki kedap udara, dimana agar tidak terjadi kelembapan di sekitar benih yang disimpan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang namanya proses perkecambahan. Nah, di proses perkecambahan ini dimana kita ada melakukan metode yang namanya perendaman. Nah, selanjutnya itu ada namanya proses perkecambahan, dimana dalam proses perkecambahan ini dia memiliki metode perendaman. Nah, jadi di dalam metode perendaman ini dimana rendam biji dalam air selama 24 jam atau 1 hari sebelum ditanam
untuk mempercepat proses germinasi. Jadi nanti untuk proses kecambahan ini yang ada proses metode pertama adalah proses perendaman, di mana biji tersebut yang telah disimpan itu direndam dalam air selama 1 hari penuh atau 24 jam sebelum ditanam untuk mempercepat proses germinasi. Jadi fungsi perendaman ini adalah untuk mempercepat proses yang namanya proses germinasi. Media germinasi, apa aja yang menjadi media dari germinasi? Gunakan media yang kaya nutrisi seperti campuran tanah, kompos, dan pasir dengan pH netral, yaitu 6,0 sampai 7,0 pH-nya. Nah, itu yang pertama, media germinasi. Gunakan media yang kaya nutrisi seperti campuran tanah, kompos, dan pasir. Jadi itu kayak di dalam polybag, terus dicampur dengan tanah, dicampur dengan kompos, terus campur dengan pasir, dan harus memiliki pH yaitu berkisar 6,0 sampai 7,0 pH-nya. Nah, itu adalah proses perkecambahan yang kedua, yaitu menyediakan media germinasi. Terus yang ketiga, kita juga harus dalam proses perkecambahan kita juga harus melihat yang namanya kondisi, yang kita harus melihat yang namanya kondisi lingkungan. Di mana kondisi lingkungan harus memiliki suhu ideal untuk perkecambahan adalah antara 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban di sekitar suhu ruangan itu 70% sampai 80%. Nah, pastikan tempat germinasi terlindung dari sinar matahari langsung dan angin kencang. Jadi itu harus tidak boleh kena dengan sinar matahari. Nah, nggak boleh langsung gitu, harus ada perantara. Dan angin kencang, jadi tidak ada dalam angin. Itulah kondisi lingkungan yang harus dikontrol pada saat proses perkecambahan supaya perkecambahan itu maksimal gitu. Nah, tadi kita udah mungkin kita bisa ulang ya, bahwa pembibitan dan pembenihan itu adalah suatu tahap awal yang pada proses budidaya kelapa sawit, buah kelapa sawit, yang sangat krusial untuk menjamin. Jadi tahap inilah yang akan menjamin bahwa produktivitas tanam buah kelapa sawit ke depannya itu memiliki kualitas. Itu jadi prosesnya itu jadi ada beberapa proses penanaman atau pemilihan benih, penanganan bibit, dan hingga persiapan bibit. Nah, tadi itu yang pertama ada pemilihan benih gitu. Jadi benihnya
tadi kita udah tahu sama-sama bahwa harus memiliki kriteria, yaitu kriteria benih yang unggul, dimana kita kalau mau tahu benih yang unggul itu kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama itu dari sumber benih itu berasal dari mana, induknya itu unggul atau tidak, terus kualitas genetiknya ya. Nah, tadi yang kita bilang benih itu unggul atau tidak, terus ya uji viabilitas terhadap bibit tersebut gitu, benih tersebut. Nah, terus juga kita harus mengenal jenis-jenis benih ya, yang dimana ada benih hibrida, itu memiliki potensi hasil yang sangat tinggi, cuman dia rentan dengan terkena penyakit. Terus ada namanya benih klonal, benih yang dihasilkan dari teknik perbanyakan vegetatif yang menjamin keseragaman sifat. Jadi kalau benih klonal itu dia sudah terjamin kalau seragam sifatnya gitu ya, sifatnya itu sama dengan benih induknya gitu. Nah, terus kita masuk ke tahap yang namanya persiapan benih, dimana persiapan benih yang pertama itu kita harus ada namanya desinfeksi, dimana desinfeksi itu adalah tahap rendam biji dalam larutan fungisida. Jadi sebuah larutan yang namanya larutan itu fungisida untuk menghilangkan patogen yang mungkin ada di dalam benih gitu. Nah, selanjutnya setelah kita rendam, kita melakukan yang namanya pengeringan, dimana pengeringan ini jadi keringkan biji di tempat teduh sebelum disimpan untuk mencegah gitu ya, jadi untuk mencegah kelembapan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya penyimpanan benih gitu ya, tadi udah saya jelaskan. Jadi benih itu disimpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu tempat itu, suhu antara tempat itu 0 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius, dimana itu untuk tujuannya adalah untuk menjaga viabilitas dari si benih tersebut itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu suhu tersebut 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius? Itu kita gunakan wadah yang kedap udara untuk mencegah yang namanya kelembaban akan masuk gitu di sekitar benih yang disimpan. Jadi kita harus menggunakan wadah yang kedap udara gitu, bukan kedap suara tapi kedap udara. Nah, selanjutnya itu ada namanya proses perkecambahan gitu ya. Dimana proses percambahan ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa ada beberapa. Yang pertama itu kita harus metode perendaman, dimana
biji tadi itu direndam di alam air selama 1 harian penuh atau 24 jam sebelum untuk ditanam. Hal itu tujuannya untuk mempercepat germinasi. Jadi supaya germinasinya lebih cepat, jadi biji tersebut direndam selama 1 harian penuh, yaitu adalah 24 jam. Terus kita harus kenal juga yang namanya media germinasi gitu ya. Nah, jadi untuk germinasi ini gunakan media yang kaya nutrisi seperti campuran tanah, terus dicampurkan dengan kompos, terus campurkan dengan pasir dengan pH yang harus netral. pH netral itu adalah 6,0 sampai dengan 7,0 atau 6 sampai dengan 7 pH-nya. Jadi itu tadi yang harus satu lagi yang harus dikenali oleh si pembudidaya itu adalah dengan kondisi lingkungan. Jadi pada saat melakukan proses perkecambahan itu, kondisi lingkungan harus memiliki suhu yang ideal untuk perkecambahan. Jadi suhu ideal itu berapa? Suhu ideal untuk perkecambahan itu adalah antara 25 derajat Celcius sampai berapa derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Itulah suhu ideal untuk perkecambahan. Tadi 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 70% sampai dengan 80%. Nah, pastikan pas di tempat germinasi itu, pastikan terlindung dari sinar matahari langsung dan angin yang kencang. Ya, jadi itu harus kita pastikan bahwa itu tidak ada gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya tahapan pre-nursery. Persiapan bedengan buat jadi di tahapan pre-nursery ini yang harus kita lakukan adalah persiapan bedengan. Buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai kebutuhan dengan ketinggian sekitar 20 cm antar kecambah untuk memberikan ruang pertumbuhan yang cukup. Jadi buat bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai kebutuhan. Panjangnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan ketinggian sekitar 20 cm. Nah, selanjutnya campurkan tanah dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan. Jadi untuk apa? Untuk meningkatkan kesuburan.
Nah, selanjutnya itu ada yang namanya penanaman kecamatan. Penanaman kecambah gitu ya. Tanam kecambah pada jarak 20 cm. Jadi cambah satu dengan cambah lainnya itu harus ditanam dengan jarak 20 cm dari antara jarak cambah A ke cambah B itu 20 cm. Untuk apa? Untuk apa dijaga jarak seperti itu? Ada alasannya, yaitu untuk memberikan ruang pertumbuhan yang cukup. Jadi dengan kita memberikan jarak 20 cm antara kecambah A dengan kecambah B itu untuk memberikan ruang pertumbuhan yang cukup gitu. Nah, jadi kita tidak dekat-dekat gitu supaya mereka juga bergeraknya bebas ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya perawatan kecambah, di mana sirami secara teratur dan jaga agar media tanam tetap lembab tapi tidak tergenang udara. Lindungi dari hama dengan menggunakan pestisida alami atau insektisida sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi juga kita harus tetap menjaga itu tadi perawatan kecambahnya. Jadi harus sirami secara teratur dan jaga agar media tanam tetap lembab tetapi tidak tergenang udara. Tetap lembab tapi tidak tergenang dengan udara gitu ya. Nah, selanjutnya lindungi dari hama dengan menggunakan pestisida alami atau insektisida sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi adalah tahapan dari penaseri. Ada beberapa tahapan dari penaseri. Yang pertama adalah persiapan bedengan, di mana buat bedengan dengan lebar 1 meter dengan panjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya dengan ketinggian sekitar 20 cm. Terus bedengan tersebut campurkan tanah dengan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan. Terus ada namanya penanaman kecambahan. Penanam kecambah pada jarak 20 cm. Hal itu digunakan buat pergerakan pertumbuhannya itu ada gitu ya. Nah, selanjutnya ada perawatan kecambah, di mana sirami kecambah secara teratur dan jaga agar media tanam tetap lembab tetapi tidak mengendapkan yang namanya tidak tergenang udara gitu ya. Nah, lindungi dari hama, kita juga harus melindunginya dari hama dengan menggunakan pestisida alami atau insektisida sesuai dengan
kebutuhan. Nah, di situ ya tadi yang penilaian hama itu bisa dilakukan dengan insektisida untuk hama atau belalang, dimana itu kita menggunakan terus kita menggunakan fungisida buat untuk jamur gitu ya. Terus ada pengendalian gulmanya dengan dilakukan secara manual. Terus kita melakukan penyiraman, dimana kita lakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore, masing-masing 50 ml per baby bag menggunakan selang dan gembur air gitu ya. Nah, itu tadi kita melakukan bagaimana cara kita melakukan lindungi tanaman tersebut dari hama, kecambah tersebut dari hama. Itulah dia tadi kita melakukan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tahap pembibitan utama. Kita masuk ke tahap pembibitan utama. Nah, pada tahap pembibitan utama, dimana yang pertama kali itu adalah yang kita melakukan adalah transplantasi bibit gitu ya. Setelah kecambah berumur sekitar 3 bulan dan memiliki akar yang baik, pindahkan ke polybag berukuran besar minimal 20 liter ya. Selanjutnya itu media tanam untuk polybag. Isi polybag dengan campuran tanah, kompos, dan pupuk NPK dengan perbandingan 10:10:10. Jadi sama rata itu 10 untuk tanah, 10 untuk kompos, dan 10 untuk pupuk NPK untuk mendukung pertumbuhan bibit. Terus kita gunakan pengairan dan pemupukan. Lakukan penyiraman setiap hari pada pagi hari untuk menjaga kelembaban tanah. Berikan pupuk tambahan setiap 2 bulan sekali dengan dosis sesuai rekomendasi berdasarkan analisis tanah gitu ya. Nah, itu tadi adalah tahapan pembibitan utama. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pemeliharaan bibit gitu ya. Nah, di pemeliharaan bibit ini dimana yang kita lakukan adalah yang pertama pengendalian hama dan penyakit, dimana lakukan pengamatan rutin terhadap
adanya hama seperti kutu daun, ulat, atau jamur. Nah, gunakan pestisida organik untuk insektisida kimia sesuai kebutuhan dan petunjuk penggunaan, gitu ya. Kita harus juga menggunakan buku panduan gitu. Nah, selanjutnya itu pemangkasan dan penyiangan. Pangkas daun yang mati atau terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Lakukan penyiangan rutin untuk menghindari kompetisi nutrisi dengan gulma. Nah, terus kita lakukan pemantauan pertumbuhan. Catat pertumbuhan bibit setiap bulan untuk menyalakan kesehatan tanaman. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan seperti suhu, terus kelembaban, dan pencahayaan agar tetap optimal. Itulah tadi bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan pada bibit gitu ya. Terus yang ketujuh atau yang terakhir yang harus kita ketahui pada proses pembenihan dan pembibitan itu adalah persiapan penanaman di lapangan. Nah, dimana yang pertama adalah pemilihan lokasi tanam. Pilih lokasi dengan sinar matahari penuh, drainase baik, dan tanah pinggiran kota dengan pH antara 5,5 sampai dengan 7 gitu ya. Terus ada jarak tanam, di mana rencanakan jarak tanam ideal antara pohon kelapa sawit, misalnya 9 meter kali 9 meter untuk memaksimalkan ruang tumbuh. Selanjutnya, waktu penanaman. Waktu terbaik untuk menanam bibit kelapa sawit adalah pada awal musim hujan agar tanaman mendapatkan cukup udara saat awal pertumbuhannya. Jadi itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah pembenihan dan pembibitan kelapa sawit merupakan proses kompleks yang memerlukan perhatian khusus pada setiap tahapannya, mulai dari pemilihan benih hingga perawatan bibit sebelum ditanam di lapangan. Dengan mengikuti prosedur yang tepat serta menerapkan teknologi modern dalam pengelolaan pembibitan, kita dapat menyimpulkan meningkatkan kualitas bibit kelapa sawit sehingga menghasilkan pohon-pohon yang sehat dan produktif di masa yang akan datang. Dengan penjelasan tadi juga mengenai setiap langkah dalam proses pembenihan dan pembibitan kelapa sawit, maka diharapkan kita dapat memahami pentingnya setiap tahapan dalam memastikan keberhasilan
budidaya kelapa sawit secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau yang saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.